Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga Ananda sekeluarga dalam keadaan baik, sehat, dan selalu Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu sedang bersama Ade Aisyah yang sedang merengek-rengek. Aduh, iya, Ade Aisyah sedang merengek. Pertemuan kali ini kita melanjutkan KBM kita pada pekan lalu. Di mana pekan lalu Ibu sudah ingatkan untuk membaca materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tema 2 untuk muatan IPA. Ya. Nah, di sana apa yang Ananda ketahui dari membaca buku? Ya, yaitu tentang organ pernapasan. Baik, pernahkah Ananda berada dalam situasi lingkungan yang penuh asap? Nah, untuk daerah Sumatera, khususnya Jambi, kita sering sekali, hampir setiap tahun, kita mengalami kabut asap. Apa yang Ananda rasakan ketika ada asap atau kabut asap, atau berada di belakang knalpot? Ya, terasa sesak, nafas kita susah bernafas, dada kita sesak, hidung kita rasa tidak enak. Nah, itu berarti pernapasan kita terganggu. Baik, pada pertemuan ini kita akan bahas materi tentang organ pernapasan. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada hewan dan manusia. Kemudian mampu menjelaskan cara kerja organ pernapasan, mengidentifikasi fungsinya, lalu mengidentifikasi berbagai penyakit organ pernapasan, dan menjelaskan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Silakan disimak penjelasan Ibu, ambil ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Disimak baik-baik dan dipahami. Sistem pernafasan. Di sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sebelumnya, pernapasan itu apa? Nah, bernafas itu apa, Nak? Kita bernafas. Ana bernafas, Bu. Dengan apa? Hidung. Lalu, bernafas itu sendiri apa? Iya, bernafas itu berarti kita mengambil udara, di mana udara itu ada oksigennya, dan kita mengeluarkan kembali udara tersebut dalam bentuk karbon dioksida. Hewan itu juga bernafas karena hewan adalah makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup kan bernafas. Baik, pernapasan ada beberapa contoh pernapasan hewan sudah dibaca di bukunya. Siapa yang bisa sambil Ibu menjelaskan, Ananda mengingat. Cacing tanah. Cacing itu bernafas dengan kulit yang basah, betul, atau kutikula. Serangga, trakea. Kemudian ikan, betul sekali, dengan insang. Namun ada juga ikan yang hidupnya di rawa, yaitu air yang sedikit agak becek, contohnya ikan gabus, ikan betok, ya. Itu dia insang juga, namun insangnya berbentuk labirin, ya, berlapis-lapis tajam, seperti kalau Ananda melihat uminya sedang membersihkan ikan gabus, perhatikan tajam insang ikan gabus dibanding ikan nila.
Kemudian amfibi. Amfibi ini hewan yang hidup di 2 tempat, ya. Itu contohnya ada katak. Katak itu dia kalau masih hidup di air berbentuk kecebong, misalnya itu insang. Kemudian yang hidup di darat yaitu katak dewasa, dia sudah memiliki paru-paru. Kemudian reptil, misalnya buaya, itu bernapas dengan paru-paru. Burung itu bernapas dengan paru-paru, namun saat dia terbang, burung itu bernapas dengan pundi-pundi udara. Jadi disimpannya dulu udaranya. Kemudian mamalia. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Nah, untuk lebih lanjut perhatikan gambar berikut. Ini ada cacing, ini ikan, ini tadi belalang, ini serangga, trakea ya. Ini katak. Lalu, nah ini untuk reptil ada ular dan ibu contohkan kura-kura. Untuk burung atau apes ini dengan paru-paru atau kalau terbang tadi dengan pundi udara. Oke. Kemudian ada mamalia tadi yaitu kuda. Ibu ambil contoh kuda. Untuk mamalia sendiri ada yang hidup juga di air. Contohnya paus, ya betul. Apalagi dugong atau ikan duyung. Bukan berarti duyung yang seperti di dongeng-dongeng ya, tidak. Ada memang dugong namanya. Dan lumba-lumba itu mamalia yang hidup di air. Banyak sekali mamalia yang hidup di darat. Ini sudah pernah kita bahas bahwa mamalia itu hewan menyusui. Nah, perhatikan gambar. Nah, ini adalah alat-alat pernapasan dan fungsinya kita akan bahas. Pernapasan manusia bernapas dengan paru-paru. Betul sekali. Udara masuk ke tubuh lalu ke rongga hidung. Ya, udara masuk ke tubuh itu melalui rongga hidung. Lalu ada trakea, lalu ada bronkus, lalu paru-paru. Kemudian kembali lagi dia dari paru-paru, udara yang kotor tadi ke bronkus, ke trakea, lalu ke hidung. Atau lewat mulut bisa, yaitu udara yang kotor tadi. Mengandung CO2, karbon dioksida. Ini gambarnya silakan diperhatikan. Ada alveolus. Baik, lebih lanjut kita ke sini. Iya. Hidung. Di hidung. Pegang hidung Ananda, di dalamnya ada bulu-bulu hidung. Apa fungsinya? Ya, menyaring udara yang kotor. Terkadang udara itu kan berdebu. Maka sering sekali kita menemukan kotoran hidung atau kita sebut tai hidung. Nah, itu kotoran-kotoran yang berhasil disaring. Lalu ada lendir-lendirnya. Ya, itu untuk penyesuaian suhu dan kelembapan udara di tubuh. Nanti memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Jadi udara di dalam tubuh lebih hangat ya. Trakea masuk ke tenggorokan. Lalu trakea ini penghubung ya antara hidung dengan paru-paru. Lalu ke bronkus. Bronkus ada cabangnya namanya bronchiolus. Bronchiolus ada cabang-cabang lagi namanya alveolus. Di alveolus inilah tempat pertukaran gas yaitu oksigen dan karbon dioksida. Oksigennya diserap, karbon dioksidanya dikeluarkan. Untuk proses pernapasan manusia, kita bisa bernafas dengan dada dan pernapasan perut ya. Pernapasan dada, pernapasan perut. Lihat dada kita sama perut kita kembang kempis. Nah, itu namanya proses menghirup udara dan menghembuskan udara. Oke. Ketika gas diserap oleh alveolusnya, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Lalu gas diserap yang oksigennya oleh alveolus. Sebaliknya, ketika dia keluar, dada kita kembali ke ukuran semula, paru-paru kita mengempis.
Itu berarti udara keluar, karbon dioksidanya, dan uap airnya keluar. Ini prosesnya ya, ketika menghirup dan ketika keluar. Baik. Untuk pentingnya udara. Nah, di sini gangguan pernapasan pada manusia. Jadi, untuk pernapasan kita sering terganggu itu ada beberapa penyebabnya. Ada karena bibit penyakit, virus, bakteri, ada karena pencemaran udara, ada karena fisik. Kalau fisik itu bawaan sejak lahir. Ya, berarti qadarullah diberi cobaan ya. Berarti kita dianggap mampu oleh Allah. Lalu kalau bibit penyakit, misalnya flu atau flu itu apa ya bahasa kita ya? Pileks. Nah, Bu, pileks flu sekarang nih Bu bisa COVID Bu, corona. Itu masuk yang mana? Virus juga. Berarti bibit penyakit juga. Oke, banyak lainnya, contoh lainnya ada TBC ya dan lain sebagainya. Kita lihat di sini. Ini skemanya bisa diperhatikan. Lalu Ibu buat juga di sini. Nah, penyakit pada organ pernapasan. Asma. Siapa di antara Ananda yang memiliki penyakit asma? Nah, di sini kita harus menjaga ya. Berarti ada penyumbatan saluran pernapasan. Bisa oleh debu, alergi debu, udara dingin, alergi makanan tertentu, atau karena kelelahan. Jadi dijaga kondisi tubuhnya. Apa yang dirasakan gejalanya ya dada terasa sesak, batuk, napas pun terengal-engal. Karena tersengal-sengal napasnya karena terasa berat ya. Apa yang bisa dilakukan pertolongannya yaitu memberi inhaler, yaitu yang ada kayak balsem itu dimasukkan ke hidung atau bisa langsung ke dokter. Kemudian gangguan pada organ kalau flu, ini sering sekali kita apalagi kalau cuaca sedang masa pancaroba panas dan hujan ya. Ini sering sekali kita sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Nah, baiknya kita mengkonsumsi makanan yang hangat seperti sup ya. Kemudian kita juga minum obat, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Oke, bronkitis. Bronkitis ini kan cabang daripada trakea ya. Bronkus, cabang bronkus, yaitu bronkitis. Infeksi atau peradangan saluran bronkus yang disebabkan oleh virus, batuk, berdahak, demam, sesak nafas. Sama pengobatannya istirahat cukup, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Tonsilis, ini juga masih di bagian tenggorokan kita juga. Kemudian pneumonia, ini oleh virus, jamur, atau bakteri Streptococcus ya. Gejalanya dahaknya berdarah, ini hampir sama dengan TBC ya, dahaknya berdarah, sesak nafas, nyeri dada. Ini ke dokter juga berobat ya. Nih, penyakit pada organ pernapasan ada emfisema. Emfisema ini sesak nafas yang hebat, yaitu jaringan sekitar bronkiolus sama alveolusnya rusak. Penyebabnya bisa karena zat-zat berbahaya seperti rokok. Makanya kita menghindari asap rokok. Karena meskipun kita bukan yang merokok, tetap juga ketika kena asap rokok, terpapar asap rokok, ada orang yang merokok, kita terhirup, kita juga paru-parunya juga bisa sakit. Oke. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat, jauhi asap. Kanker paru-paru, lalu TBC. TBC ini hampir sama dengan pneumonia tadi ya. Ada bintil-bintil pada dinding alveolus. Kemudian ada keringat di malam hari, bukan karena panas ya, cuaca panas, tapi ini lebih kepada gejalanya demam dulu. Bakteri, Mycobacterium tuberculosis, TBC tadi. Minum obat sesuai resep dokter. Nah, perhatikan gambar di sini ada
banyak asap kendaraan, lalu kita menggunakan masker. Jadi ini cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Banyak cara yang kita lakukan, diantaranya menggunakan masker, menjaga kesehatan lingkungan, dan menanam pohon. Di sini lebih lanjutnya. Memelihara, menghindari zat yang merusak organ pernapasan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Misal dengan membuat ventilasi. Di rumah itu kan ada jendela, ada lubang-lubang angin, lubang-lubang udara. Menanam pohon kan kita tahu pohon itu menyejukkan, mengeluarkan oksigen, dan dia menyerap karbon dioksida. Jadi bagus untuk organ pernapasan. Maka di rumah kita yang banyak pohon tentu lebih sejuk dibanding rumah yang gersang tanpa pohon. Ini ada posternya untuk lebih menarik ya. Nih sama cara memelihara organ pernapasan. Oke, kita lanjut. Nah, merawatnya apa yang dilakukan? Rokok kan berbahaya tuh. Ini juga di PJOK udah dipelajari bahwa rokok itu berbahaya karena ada nikotin, ada tar, ada karbon monoksidanya. Jadi, apa yang dapat disebabkan bahayanya? Apa bahayanya? Yaitu kita bisa lumpuh otak, kanker paru-paru, dan lain sebagainya. Ini ada contoh. Nah, ini paru-paru yang bersih, tidak merokok ya, tidak merokok. Yang ini paru-parunya rusak karena rokok. Oke. Paru-paru yang satunya sehat, satunya sakit oleh rokok. Nah, selanjutnya ada aja. Aduh, jangan. Nah. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita kan sudah mempelajari tentang organ pernapasan, fungsinya, alat-alatnya tadi, kemudian penyakit organ pernapasan. Coba masih ingat? Disebutin coba penyakit apa saja? Iya, bisa karena bibit penyakit misalnya flu atau COVID ini masuk ya. Jangan. Lalu oleh debu, lingkungan yang kotor tadi, bisa juga karena fisik tadi ya. Ada kalau untuk lingkungan tadi ada emfisema dan lain sebagainya. Cara menjaganya, memeliharanya juga. Oh iya, ketika kita wudhu itu apa yang kita lakukan? Salah satu juga itu cara memelihara organ pernapasan loh. Kita disunahkan untuk membersihkan bagian-bagian lubang hidung kan? Iya, sama berkumur-kumur. Nah, itu kan juga kebersihan organ pernapasan. Baik, untuk penugasan hari ini, perhatikan kerjasama dengan orang tua. Jangan lupa bekerja sama dengan orang tua agar lebih paham ya. Untuk tugasnya, buka Bupena halaman 80. Kerjakan nomor 1 DF. Halaman 81. Kerjakan nomor 2 dan 5. Halaman 128. Kenapa, Nak? Iya. Halaman 128 kerjakan nomor 3. Jadi ada 5 soal yang harus Ananda kerjakan. Jadi silakan diatur waktunya dengan uminya, abinya, atau dengan saudaranya. Terserah Ananda kapan bisanya. Ibu tidak menentukan harus hari ini kumpul tugasnya, tidak, tapi silakan diatur, di-manage sendiri waktunya, disesuaikan dengan kesibukan orang tuanya. Namun perlu diperhatikan, Ananda harus belajar bertanggung jawab dan disiplin ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Atas partisipasinya, atas keaktifannya, Ibu ucapkan jazakumullah khairan. Kelas 5C. Ibu harapkan Ananda semua berakhlakul karimah,
Belajar itu ibadah, maka kita harus ikhlas dan bersabar. Ingat, stay at home, laksanakan protokol COVID dengan disiplin. Ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya.